Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan bilateral tingkat tinggi dengan putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Muhammad bin Salman, dalam rangkaian kunjungan kenegaraan ke Arab Saudi dan sejumlah negara lainnya. Kunjungan ini pun menghasilkan sejumlah kesepakatan, salah satunya janji investasi Kerajaan Arab Saudi di Indonesia. Lantas, apa saja kerjasama dan berapa nilai investasi yang dihasilkan dari pertemuan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi? Setelah 8 tahun, RI Arab Saudi kembali membuat janji kongsi baru. Jika di tahun 2017 lalu Arab Saudi menjanjikan investasi sebesar 9 miliar dolar AS atau berkisar 93 triliun rupiah, kini janjinya menjadi 27 miliar dolar AS atau 432 triliun rupiah. Kesepakatan ini dicapai dalam lawatan Presiden Prabowo ke Arab Saudi 1-3 Juli 2025. Dalam lawatan ini, Prabowo disambut langsung oleh putra mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman atau MBS. Ini kunjungan resmi Prabowo yang pertama ke Arab Saudi sejak menjabat sebagai presiden. Indonesia dan Arab Saudi juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam penyediaan minyak mentah dan turunannya. Keduanya setuju meningkatkan rantai pasok dan keberlanjutan di bidang energi. Selain itu, ada persetujuan memperkuat kerjasama di bidang sumber daya mineral. Presiden Prabowo dalam keterangannya usai pertemuan mengungkapkan, pertemuan ini semakin mempererat hubungan Indonesia dengan Arab Saudi. Saya kira sangat produktif ya. Kita sepakat untuk tingkatkan kerjasama. Kita baru bentuk Dewan Koordinasi Tertinggi, ya, Supreme Coordination Council antara pihak Saudi dan Indonesia. Kita sepakat tingkatkan semua kerjasama di semua bidang. Jadi saya sangat puas, alhamdulillah produktif. Insya Allah kita akan melihat suatu peningkatan kerjasama antara kita dan Saudi Arabia. Dalam 5 tahun terakhir, perdagangan bilateral RI Arab Saudi berjumlah sekitar 31,5 miliar dolar AS atau sekitar 510 triliun rupiah. Indonesia dan Arab Saudi telah berunding untuk mengeksplorasi potensi yang belum dimanfaatkan dalam perdagangan. Tak hanya itu, pertemuan bilateral ini juga turut membahas perbaikan penyelenggaraan ibadah haji. Lalu apa yang dihasilkan dari pertemuan ini? Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi membahas pembangunan kampung haji sebagai salah satu agenda strategis kerjasama kedua negara. Hal ini disampaikan Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jeddah, Arab Saudi, Rabu 2 Juli. Menurut Menak, topik mengenai perumahan haji dan pemanfaatan Bandara Taibah menjadi salah satu poin pembahasan prioritas yang dibahas secara mendalam bersama otoritas Kerajaan Arab Saudi. Nah, untuk haji ini khususnya nanti yang lainnya Pak Menko yang sampaikan bahwa saya dengan Gus Irfan kita dengarkan bersama bahwa semua permintaan-permintaan Pak Presiden kita itu dipenuhi oleh Saudi Arabia. Kemudian hal dan yang berkaitan dengan Bandara Taif juga ya, nanti ke depan bisa kita menggunakan fasilitas Taif seandainya nanti perumahan-perumahan haji itu sudah selesai. Yang kedua, masalah bagaimana membuat haji ke depan itu lebih nyaman. Seperti diketahui, jumlah jamaah haji Indonesia untuk tahun 2025 adalah 221.000 orang, terdiri dari 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kuota haji terbanyak di dunia. Adapun Presiden Prabowo mengakhiri kunjungan kenegaraannya di Kerajaan Arab Saudi dan bertolak meninggalkan Jeddah pada Kamis 3 Juli. Presiden Prabowo dijadwalkan akan melanjutkan lawatan ke negara berikutnya untuk melanjutkan misi diplomatik mempererat kemitraan Indonesia dengan negara-negara mitra strategis. Pertemuan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi ini jelas membuka babak baru dalam hubungan kedua negara, menjanjikan investasi triliunan rupiah, serta peningkatan kerjasama di berbagai sektor vital. Akankah janji-janji ini terrealisasi sepenuhnya, dan bagaimana dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia? Gimana menurut Sahabat Kompas?